Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Jenti Susita Anela. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai valuta asing. Di sini sudah ada pengertian valuta asing, yang dimana merupakan mata uang yang diakui, dipakai, dan diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Mata uang dolar yaitu salah satu contoh valuta asing yang sering dipakai di seluruh negara. Selanjutnya ada tujuan valuta asing. Adapun tujuan dijalankannya transaksi valuta asing yaitu sebagai transaksi pembayaran untuk mempertahankan daya beli, dapat mengirimkan uang ke luar negeri untuk memperoleh keuntungan dan untuk memudahkan belanja. Selanjutnya ada fungsi valuta asing sebagai alat tukar internasional. Nah, ketika suatu negara seperti Indonesia hendak membeli barang dari negara lain, misalnya dari Cina, maka mata uang yang dipakai yaitu mata uang dari Cina, bukan mata uang dari negara Indonesia atau memakai valuta asing. Yang kedua, sebagai alat pembayaran internasional, yaitu sebagai alat pembayaran utang dari suatu negara ke negara lain. Dan yang ketiga, sebagai pengendali kurs mata uang. Kurs mata uang di suatu negara dapat menguat ataupun melemah, sesuai dengan kondisi negara tersebut. Nah, jadi valuta asinglah yang berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan kurs mata uang di negara tersebut. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis valuta asing. Nah, jenis-jenis valuta asing menurut jenisnya terbagi menjadi dua. Valuta asing fisik, yaitu uang asing dalam bentuk logam dan kertas. Serta valuta asing non-fisik, yaitu uang asing yang dalam bentuk uang giral atau surat-surat berharga lainnya seperti cek, wesel, dan traveler. Sedangkan jenis-jenis valuta asing menurut bentuknya terbagi menjadi 4. Mata uang asing seperti Indonesia, yaitu rupiah, euro, dan yang lainnya. Yang kedua, saldo kredit. Yang ketiga, surat wesel luar negeri. Yang keempat, hak penerimaan pembiayaan. Yang keempat, hak penerimaan pembayaran. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing, yaitu perubahan dalam cita rasa masyarakat. Selanjutnya ada perubahan harga dari barang ekspor. Selanjutnya ada terjadinya kenaikan harga umum, perubahan dalam tingkat bunga, dan perkembangan ekonomi. Nah, di sini ada pelaku ekonomi dalam valuta asing. Yang pertama, dealer, yaitu pihak yang membuat pasar mata uang tertentu menjadi bergairah. Yang kedua, individu atau perusahaan, yaitu pihak swasta yang terlibat dalam transaksi perdagangan valuta asing. Yang ketiga ada arbitrator dan spekulan. Nah, arbitrator ini yaitu pihak ketiga dalam suatu perundingan yang dapat memaksakan suatu kesepakatan untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan perbedaan harga. Sedangkan spekulan yaitu orang yang menspekulasikan perubahan nilai mata uang tertentu untuk memperoleh keuntungan dari perubahan atau fluktuasi harga umum. Yang keempat ada pialang, yaitu pihak yang tugasnya memeratai dalam pertemuan penawaran dan permintaan atas harga suatu mata uang tertentu. Yang kelima ada bank sentral, yaitu berperan sebagai pengontrol pasar. Dan yang terakhir yaitu pemerintah, bertujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya demi menambah pendapatan nasional dan membayar hutang luar negeri. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan pasar valuta asing. Kelebihan pasar valuta asing yaitu
Transaksi dapat dilakukan 24 jam. Harga jual yang stabil terhadap setiap mata uang yang ada. Biaya transaksi lebih mudah. Kenaikan ataupun penurunan harga mata uang bisa dijadikan keuntungan apabila dapat mengambil kesempatan. Dan yang terakhir, daya beli investor melebihi jumlah modal yang ada. Serta kekurangan pasar valuta asing, yaitu resiko kurs pertukaran tidak bisa dipastikan dan sulit diprediksi. Sangat susah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah, serta asal negara menjadi pengaruh kesuksesan karena terdapat risiko yang muncul karena campur tangan dari pemerintahan pada mata uang yang diperdagangkan. Nah, mungkin itulah materi pasar valuta asing yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.